Guys, Arema Malang dilarang menjadi tuan rumah selama sisa pertandingan Liga 1. Sanksi berat telah menanti Arema Malang dan Panpel penyelenggara ya guys. Imbas kerusuhan yang terjadi, PSSI akhirnya melarang keras Arema untuk menjadi tuan rumah selama sisa pertandingan Liga 1. Itu merupakan bentuk sanksi akibat kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Pihak Arema sendiri meminta maaf atas kejadian yang terjadi di luar dugaan ini. Dan sampai saat ini, PSSI dan LIB telah melakukan investigasi guna menguak dan mencari bukti-bukti agar Arema dapat diberi sanksi sesuai dengan tragedi yang terjadi guys. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri meminta usut tuntas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri, Menpora, dan PSSI untuk mengusut tuntas mengenai tragedi di Kanjuruhan Malang. Sikat sampai ke akar-akarnya, oknum dan pihak-pihak terkait yang menyebabkan terjadinya kerusuhan ini diberikan hukuman dengan berat karena ini menyangkut nyawa ratusan orang yang mati sia-sia karena sepak bola guys. Wah, mengerikan ya. Jokowi memberi teguran dengan cara menghentikan sementara Liga 1. Jokowi meminta kepada PSSI agar kompetisi Liga 1 ini diberhentikan sementara agar PSSI, Menpora, dan pihak-pihak terkait bisa mengevaluasi agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi guys. Menpora, PSSI, LIB, Panpel, keamanan, dan lain-lain akan mengevaluasi dan berbenah. Nah, para netizen sendiri meminta nih agar PSSI ini mengevaluasi mulai dari jam tayang pertandingan atau kick off yang terlalu malam. Ketika ada pertandingan klub yang bertensi tinggi, sebaiknya kick off dilakukan sore hari, serta mengatur regulasi dan sirkulasi tiket penonton agar dicetak sesuai dengan kapasitas stadion guys. Dan jangan memaksakan suatu kepentingan demi sesuatu yang akhirnya menjadi kelabu. Kemudian pihak Panpel, keamanan, dan pihak-pihak yang terlibat harus terus diberi pengetahuan lebih tentang aturan-aturan sepak bola yang tertara di FIFA agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi sesuatu yang terjadi di lapangan maupun di luar lapangan guys. Nah, para netizen juga sangat menyayangkan gitu ya, kenapa harus menggunakan gas air mata untuk meredam supporter yang kemarin, padahal masih bisa dilakukan menggunakan water cannon. Nah, water cannon sendiri biasanya dapat mengirimkan volume air yang sangat besar, lebih dari puluhan meter jaraknya ya guys. Nah, alat ini juga sering digunakan dalam pemadaman api kebakaran, pencucian kendaraan besar, dan pengendalian kerusuhan dan pertambangan guys. Ya gak tahu ya kenapa nggak pakai water cannon gitu ya. Nah, sementara bahaya gas air mata sendiri guys bisa menyebabkan iritasi pada mata sehingga mata bisa berair, mata merah, perih, dan membuat pemandangan menjadi kabur. Nah, gas air mata sendiri kalau terhirup bisa membahayakan organ tubuh guys. Salah satunya iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Bahkan tak cuma itu, paparan gas air mata juga bisa berdampak pada kulit. Misalnya kondisi iritasi atau timbulnya semacam luka bakar di reaksi alergi. Dalam aturan FIFA memang jelas pihak keamanan dilarang keras untuk menggunakan gas air mata di dalam lapangan. Tapi di dalam aturan FIFA juga jelas kalau supporter dilarang anarkis. Dan supporter juga harus ingat, di dalam sebuah pertandingan ada 3 kata yang harus dipahami secara jasmani maupun rohani, yaitu di dalam setiap pertandingan apapun ada yang menang, seri, atau kalah. Nah, kalau 3 kata itu sudah dipahami, pasti nggak akan ada yang namanya keributan, kerusuhan, atau hal-hal yang terjadi di luar dugaan guys. Karena insiden ini, netizen takut nih guys berimbas kepada pemain timnas Indonesia yang sekarang sedang menjadi idola dan tontonan yang sangat menarik. Semoga aja timnas Indonesia ini nggak terdampak dan baik-baik aja ya guys. Karena timnas Indonesia kan lagi bagus-bagusnya gitu ya, sekarang lagi mantap lah pokoknya. Nah, sementara ada 2 orang polisi juga yang menjadi korban tewas atas kejadian ini. 2 polisi itu bernama Bribtu Pajar Yoyok Pujiono yang merupakan anggota Polsek Dongo, Trenggalek, dan Brigadir Andik Purwanto, anggota Polsek Sumber Gempol. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak atau PPPA menuturkan nih guys, bahwa sejauh ini ada 17 orang anak yang meninggal akibat tragedi kerusuhan di Kanjuruhan Malang ini. Rata-rata usia anak tersebut mulai dari 12
hingga 17 tahunan guys. Kementerian PPPA sendiri masih terus memastikan berapa jumlah anak yang menjadi korban luka-luka yang membutuhkan perawatan. Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan juga nih guys, kalau ternyata ada sepasang suami istri asal Kadungrejo, Blitar yang menjadi korban akibat tragedi tersebut. Sang suami dinyatakan meninggal dunia, sementara sang istri masih belum bisa ditemukan dan diidentifikasi guys. Wah, ngeri ya guys ya, berarti bermacam-macam gitu ya korban kerusuhan ini. Ada anak-anak, ada suami istri, ada orang dewasa gitu ya. Pokoknya macam-macam lah, mengerikan guys. Nah, update korban terbaru sampai hari Senin 3 Oktober, total korban sampai saat ini mencapai 302 orang mengalami luka ringan, sementara 21 orang mengalami luka berat dan 125 orang meninggal dunia. Jadi total semua korban sampai detik ini gua bikin video adalah 448 korban. Nah, 448 ini adalah gabungan ya guys, gabungan dari korban ringan, korban berat, dan korban jiwa. Nah, gue juga kemarin bikin video korbannya itu simpang siur ya guys, beritanya ada yang bilang 130, 31, 129, 127, 174 bahkan. Makanya di video kemarin gue koreksi ya guys, di deskripsi kalian bisa baca aja. Jadi total korban yang meninggal dunia sampai hari ini adalah 125 orang. Nah, supporter Aremania yang lainnya juga menabur bunga nih guys dan doa bersama gitu ya di depan Stadion Kanjuruhan Malang untuk menghormati para korban yang meninggal atas tragedi kerusuhan tersebut. Guys, beberapa klub di Eropa pun banyak yang prihatin dan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan Malang ini. Nah, klub-klub besar di Eropa sendiri yang turut berduka cita seperti Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, La Liga, dan Serie A Italia, dan masih banyak lagi guys. Nah, sementara Real Madrid sendiri ketika melawan Osasuna sebelum kick off, semua tim ofisial dan penonton turut berduka cita guys. Guys, mari kita doakan bersama tragedi Kanjuruhan Malang ini. Kita semua mengharapkan yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya guys. Semoga PSSI bisa segera berbenah, mengevaluasi segala hal agar lebih baik lagi. Untuk para supporter manapun, kita sebagai supporter harusnya lebih bijak dan bersikap dewasa ketika akan melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain. Kita datang ke stadion untuk menonton, merasakan euforia, mendukung tim kesayangan, dan tentunya ingin merasakan nyaman selama menikmati jalannya pertandingan. Kita jangan sampai mikirin diri sendiri. Kita harus tetap melihat penonton yang lainnya yang ada di depan, belakang, kanan, dan kiri. Jangan karena beberapa oknum yang memancing keributan, kita jadi terpancing emosi untuk melakukan kerusuhan. Harusnya diingatkan, kita datang untuk menonton sepak bola, bukan untuk melakukan kerusuhan. Jaga nama baik supporter kalian. Hargai dan junjung tinggi tim kebanggaan. Kemanusiaan lebih berharga dibandingkan sepak bola yang ketika berlaga tapi banyak menelan korban jiwa. Jangan saling menyalahkan. Tragedi ini terjadi karena ada sebab dan akibat. PSSI harus segera mengevaluasi, berbenah diri karena kemarahan netizen semakin tak bisa dibendung lagi. Para penonton agar lebih menikmati pertandingan sebagai hiburan yang menyenangkan. Jangan suatu pertandingan dijadikan kerusuhan yang menakutkan. Supporter seharusnya bersikap bijak dan dewasa. Kalah menang memang sudah biasa dalam pertandingan. Fanatik terhadap klub yang didukung akan menimbulkan emosi, kemarahan ketika tim yang didukung menelan kekalahan. Jadikan semua ini sebuah pelajaran ya guys, agar kedepannya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Karena sangat mengerikan guys. Korban satu orang supporter yang tewas aja itu udah ngeri banget, apalagi ini sampai ratusan. Gue pas denger berita itu ya di media kaget banget gitu ya. Sementara malamnya itu gue nonton pertandingan Arema lawan Persebaya, cuman setengah main gitu ya. Setengah main lagi gue gak nonton karena ada kesibukan lain lah. Tapi pas gue lihat berita subuh, wah itu udah rame banget gitu ya. Di media, di TV memberitakan soal supporter Aremania yang rusuh ini. Makanya gue di sana terus riset-riset nyari informasi yang akurat, yang bener-bener. Karena di media sana banyak banget info-info yang kurang pas gitu ya mengenai nominal-nominal angka korban. Ya pokoknya intinya turut berduka cita atas meninggalnya supporter Aremania dalam tragedi kerusuhan di Kanjuruhan Malang ini. Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta para korban yang luka-luka cepat disembuhkan.
Jadikan ini sebuah pelajaran agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Cintailah sepak bola Indonesia. Kalau kalian ingin sepak bola Indonesia masih ada dan terus maju dan berkembang. Menang dan kalah sudah biasa dalam sebuah pertandingan. Tinggal gimana lagi mental dan kejiwaan kita menyikapi hal tersebut. Gue yakin ini karena ada oknum yang memprovokasi agar semua penonton turun ke lapangan. Jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini diulang-ulang lagi ya guys. Stop, ini kejadian yang terakhir. Kasihan guys, banyak orang-orang yang gak bersalah gitu ya yang jadi korban. Sekarang kita doakan aja yang terbaik. Semoga semuanya berjalan lancar dan diusut sampai ke akar-akarnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu guys. Yo, gaskeun. Gua Wilday. Bye.